An-nadhafatu minal iman. An-nadhafatu minal iman. Terjemahannya, kebersihan bagian dari iman. Oke, kebersihan itu bagian dari iman. Jadi kita harus senantiasa bersih kalau begitu ya. Kalau ingin disebut sebagai orang beriman, kita harus orang yang melakukan kebersihan dan bersih dari berbagai hal yang bisa menyebabkan penyakit, kotoran, atau hal-hal yang mengganggu penglihatan mata kita, kenyamanan dan sebagainya. An-nadhafatu minal iman. Ini biasanya disebut sebagai hadis, tapi ada juga yang meragukannya tentang hadis. Meskipun begitu, menurut Bapak bahwa ini penting sekali untuk kita pahami dan kita ketahui. Huru syatrul iman. At-tuhuru itu sama diartikannya sebagai at-tuhur, sama diartikannya sebagai kebersihan, itu sebagian dari iman. Nah, jadi adalah an-nadhafatu gitu ya. Kalau ini at-tuhuru artinya sama, bersih, kebersihan. Nah, tapi makna itu penjelasannya. Kalau yang pertama tadi an-nadhafatu artinya bersih dalam artian lahiriah yang kelihatan. Jadi kalau pas di kelas kita atau di ruang kamar kalian, di rumah itu kalian banyak sampah dan sebagainya, lalu kalian bersihkan, sapu dan sebagainya, jadi hilang itu semua, itu namanya an-nadhafatu ya. Itu artinya membersih. Atau misalkan kalian itu bajunya kotor, kemudian kalian cuci sampai bersih, itu namanya an-nadhafatu, artinya bersih dari arti, dalam artian lahiriah yang terlihat dari tampak mata itu. Nah, kalau at-tuhuru ini lawannya dari yang tampak, yang tidak tampak. Jadi bersihnya itu bukan hanya bersih persoalan yang kelihatan, tapi bersihnya adalah bersih jiwa, bersih lahir batin gitu ya, bersih jiwa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bersih jiwa? Bersih jiwa itu artinya supaya kita itu betul-betul tidak ada dosa, tidak ada sesuatu yang bisa menyebabkan dosa dalam diri kita. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kalau ini hadisnya hadis riwayat Muslim dan dikatakan bahwa ini hadis sahih. Oke, dalam Al-Qur'an surat Al-Waqiah ayat 79 ada kalimat begini. La yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun. Terjemahannya kira-kira adalah tidaklah menyentuh kecuali al-mutahharun. Siapakah al-mutahharun itu? Yaitu orang-orang yang suci atau orang-orang yang bersih. Tadi kan at-tuhuru bersih ya. Al-mutahharun ya mereka yang bersih. Siapa orang-orang yang bersih itu? Orang-orang yang membersihkan diri dari hal-hal yang lahiriah maupun yang batiniah. Kalau yang ini dalam apa kaitannya ini? La yamassuhu illal mutahharun, ini tidaklah menyentuh kecuali orang yang suci, orang yang bersuci, yaitu adalah terkait dengan ibadah menyentuh Al-Qur'an, dengan membuka Al-Qur'an. Huknya itu adalah Al-Qur'an. Jadi kalau seseorang mau membaca Al-Qur'an, mau ibadah, mau sholat, itu harus al-mutahharun dulu, harus membersihkan diri dulu kita. Dengan apa? Satu, dengan apa yang disebut dengan toharoh. Toharoh itu di dalamnya nanti ada wudu, ada tayamum, dan ada ghusl. Nah, kita harus wudu dulu ya, harus wudu dulu sebelum menyentuh Al-Qur'an, sebelum sholat, sebelum ziarah, ataupun sebelum tidur dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan harus kalau tidur harus wudu dulu. Bahkan katanya kalau kita mau makan atau setelah makan juga bagusnya wudu dulu. Oke, itu tidak kita lakukan. Tapi yang paling penting wudu itu, toharo itu harus kita lakukan ketika akan sholat. Oke, lanjut ya. Pak Asa akan lanjutkan ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat
dan Allah menyukai orang-orang yang bersuci atau mensucikan diri. Oke ya. At-tawabin artinya bertaubat kembali. Artinya dia menyesal kalau melakukan perbuatan buruk, menyesal, kemudian kita ya Allah ampuni dan sebagainya. Itu artinya kembali. Sangat menyukai pada terus kita melakukan sholat, berbuat baik, kita setelah melakukan keburukan kemudian kita minta maaf, kemudian diganti dengan kebaikan dan sebagainya. Itu sangat disukai oleh Allah Ta'ala. Dan Allah juga menyukai mereka yang bersuci, menyucikan diri. Nah, tadi ya, proses mencucikan diri tadi bisa toharoh, kemudian juga bersih-bersih dan sebagainya. Oke, ayat selanjutnya, wallahu yuhibbul mutatahhirin, wallahu yuhibbul mutatahhirin. At-Taubah ayat 108. Tapi sama terjemahnya, dan Allah menyukai al-mutahhirin, mereka-mereka yang suci atau orang-orang yang bersuci. Oke.